warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Cantik Lutfia di Podomoro Fitmil, Raterna Rapena. Oke, saat ini saya berada di daerah Kediri dan tentunya saya tidak sendiri. Ada narasumber keren yang akan menemani saya dan bisa dilihat ada di peternakan ayam yang banyak banget kandangnya, tentunya sangat keren banget ya. Jadi ikuti selengkapnya di Podomoro Fitmil pada edisi kunjungan kandang. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Monggo, Mbak. Pak Sokran nggih. Pripun Pak kabarnya ini, Pak? Amin, alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Tadi saya perjalanan ke sini ya ampun dingin banget. Naik turun, aduh ini kayak di pegunungan ini ya. Memang Mbak, inilah darah-darah incaran orang-orang kaya. Insya Allah darah saya itu jadi rame Mbak. Itu. Amin. Keren banget sih nih Pak, langsung masuk. Banyak banget kandangnya nih Pak ya, dari ujung sana sampai ujung sananya. Ada berapa kandang ini Pak? Sampai itu terlalu membanggakan aku Mbak. Kalau cerita kandang saya malu. Hasilnya aja Mbak, alhamdulillah ada sisanya gitu loh. Kalau kandang mungkin saya malu cerita kandang itu Mbak. Mbak. Ini populasi berapa nih Pak? Ayam broiler ya Pak ini ya Pak? Populasinya ini kalau ya start 13.000 lewat dikit. Oh, 13.000. Keren banget. Ini tepatnya di daerah mana ini Pak? Ini kampungnya Dukuh Diron, desa Dukuh Kopen, desa Diron, Kecamatan Banyan. Banyakan, ya. Banyakan Kediri. Iya, Kediri. Benar banget. Oke, jadi ini apa Pak? Ini sistem open ya ini Pak ya? Iya ya Mbak. Open house. Ini kalau boleh tahu ini mandiri atau kemitraan ini Pak? Ini untuk sementara kemitraan, saya pernah mandiri itu bangkrut Mbak. Mungkin karena belum canggih, ini gabung BTS Kemitraan. BTS Kemitraan, ya, keren banget. Ini kalau boleh tahu ini luasnya berapa ini Pak? Kalau cerita luas, wah ini saya nggak paham dunia perluasan tuh. Aduh. Alhamdulillah pokoknya kandang open, fasilitasnya dalam, insya Allah mirip kayak close tapi faktanya open gitu aja loh Mbak. Gitu. Ya. Itu dulu kenapa Pak bisa awalnya dulu mandiri ya Pak ini ya Pak ya? Awalnya enggak Mbak, pernah juga mandiri, sebelumnya kemitraan juga. Tapi karena kemitraan waktu itu tergiur kayak apa, pengen tahu mandiri, itu akhirnya saya mandiri Mbak, tapi bangkrut. Gitu. Tapi berjalan berapa periode Pak ini? Kira-kira 6 panen, dari hampir setahun itu Mbak. Oh iya bener, hampir setahun ya. Bangkrut itu. Jadi pernah tuh waktu itu langsung ke kemitraan lagi. Kembali ke kemitraan ya. Oh kayak gitu. Jadi ini kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih Pak ini peternakan ayam ini loh? Sebenarnya udah lama. Lama banget Pak, tahun berapa? Tahun berapa Mungkin membangun kandang itu tahun 2005 atau 2004. Itu sudah membangun kandang. Tapi kalau saya tanya kayak gitu, mungkin peternak goblok ya saya ini. Begitu tahun sampai sekarang, teman-temannya sudah kandangnya bagus, saya tetap masih kayak gini. Udah lama Mbak. Tapi alhamdulillah, biar kayak apa ya sudahlah. Tetap menghasilkan ya Pak ya? Iya Mbak, iya Mbak. Keren banget. Ini Pak, ini kalau boleh tahu ini bisa diceritain dong Mbak, ini perjalanannya Pak Sokran ini sampai berlabuh ya, sampai berlabuh di kemitraan ayam atau membangun kandang ayam broiler, itu ceritanya gimana gitu loh Mbak. Ini kalau saya cerita nanti mamanya teman saya ngeliat saya itu ketawa apa enggak? Aduh, siapa nih Pak? Sapa-sapa dulu nih Pak. Wah, Pak. Ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin kalau saya bual. Oh gitu. Mungkin kalau saya bual, mungkin saya orangnya pembualan. Waduh. Ini ceritanya saya ini dulu riwayat saya itu merantau di Kalimantan, saya itu pengusaha jualan nasi goreng. Waduh. Alhamdulillah ada hasil, saya nggak kepingin bikin ternak ayam. Karena ada keluarga itu usaha ayam, akhirnya istri saya tergiur pengen usaha kandang. Ya itu. Kalau saya sebenarnya nggak minat waktu itu Mbak. Oh gitu. Jadi ini ya menuruti permintaan istri tercinta ya. Mbak jenengan sakit mawon. Niku ceritanya begitu Mbak. Karena bangun kandang, saya menuruti kemauan istri. Kalau saya waktu itu alhamdulillah sebenarnya kandang itu bangun kandang masih hasilnya bagus Mbak. Mungkin modal berapa Pak dulu Pak? Wah, kalau cerita modal tuh sama-sama waktu saya bikin gedung walet itu ya Mbak. Waduh, ini ada walet juga nih Pak? Seriti, kalau sampean mau bawa bisa itu. Boleh Pak? Waduh. Jadi sama-sama bangun itu, jadi rasanya kok bingung ya. Kalau disebutkan nominalnya habis berapa, ya pokoknya waktu nggak terasa karena duit hasil jualan nasi goreng. Waduh, jualan nasi goreng. Iya, gitu. Bisa buat bangun Seriti, apa Pak ya? Gedung Seriti sama
kandang ayam broiler ini, tapi awalnya dulu langsung 12.000 atau berapa sih Pak populasinya? Langsung 2 kandang itu 8.000. Habis itu bangun lagi? Iya. Oh, berarti nggak langsung 4 ini ya, tapi bangun dulu 2, terus bangun lagi, soalnya ada penghasilan juga. Ini kalau boleh tahu, kalau seritinya itu masih ada seritinya juga nih Pak di dalam? Kalau tahunnya sore itu Mbak, kalau sore itu pauan banyak juga ya, Pak? ada, tapi belum pernah saya putih Mbak, tapi biarkan. Karena informasinya harganya juga masih murah, biarkan aja sudah. Penuh itu Mbak, seriti ya. Ini kalau boleh tahu kan permintaan istri kan ingin beternak ayam broiler. Kenapa nggak coba ayam petelur Pak? Nah, pernah saya juga ke Blitar, pinginnya mau berubah waktu, ada teman tuh untuk sementara pending dulu. Karena harga waktu ayam sempat jatuh kemarin tuh, jadi saya akhirnya ya nurut teman juga itu. Jadi nggak betul-betul tak terusin, karena takut juga gitu kan. Mungkin modal juga. Maksudnya gini Pak, permodalan dilihat orang bisa, ya bisa. Sebagian kan ngutangnya kalau harga telur kayak gitu kita kan sakit juga. Jadi sementara jangan dulu Pak, nunggu nanti kalau bandara dapat bongkaran. Wah, deket bandara nih ya, nanti langsung nih kalau bandaranya udah jadi langsung meluncur. Ya Pak, bener Iya. Oke Pak, ini pernah nggak sih Pak waktu kemitraan itu juga merasakan rugi, itu pernah nggak sih Pak? Kalau rugi itu sebenarnya tergantung, kalau kayak peternak saya itu nakal, mungkin bisalah itu suatu alasan atau dasar pasal itu rugi. Sebenarnya kalau kita kerja beneran, rugi itu kelihatannya kok jarang tuh Pak. Mungkin nipis ya tuh. Gitu. Mungkin kalau dibilang rugi bisa, tapi rasanya jarang gitu. Orangnya yang bikin rugi itu. Aduh. Orangnya itu. Orangnya yang bikin rugi. Ini kalau boleh bisa nih Pak ya, kita jalan-jalan. Bisa, monggo. Ini mau lihat-lihat kandangnya nih Pak ya. Boleh ya Pak ya? Monggo. Waduh, tadi udah jalan ke sini naik tangga, ini ternyata tinggi banget loh Pak. Berarti ini sistemnya sistem kandang apa sih Pak ini Pak? Ini dulu rencana gini Mbak. Saya punya rencana kalau bikin close, alhamdulillah sudah ada rancangan close gitu Mbak. Berarti memang ada rencana upgrade. Ya gitu Mbak. Makanya tinggi. Terus alhamdulillah masalah ayamnya karena posisinya terlalu tinggi, berarti bahasa itu bener Mbak. Makin tinggi itu biar nggak menista hidupnya tuh tenang ayam gitu loh. Jangankan gini Mbak, ini saya tukang cerita. Hantu aja kalau kita di atas, hantu itu nggak berani. Makanya ayam ini tinggi posisi, alhamdulillah ayamnya bagus Mbak. Nah itu, ini posisi masalah tinggi. Ini berarti tinggi memang tujuan buat di panggung, ini buat kenyamanan si ayam. Ya gitu. Mbak. Ya, ini kalau boleh tahu tingginya berapa sih Pak? Dari bawah tanah ini sampai ke alas kandang ini berapa Pak? Ya mungkin hampir 3 meter lah Mbak ini ya. 3 meter ya? Dua setengah, ya 3 meteran dari lantai bawah ya. Kalau ini Pak, ini sampai atap ini Pak? Sekitar ini 190. Pokoknya sampai plafon plastik daripada ini. Ini sekitar hampir 2 meter, 190-an lah Mbak. Oke. Nah, itu, ya. Ini umur berapa ya Pak ayamnya Pak? Ini umur 19. Baru turun sekam Mbak. Mungkin makanya sampai lihat ayam, posisi ayamnya masih kedinginan. Mungkin kalau umur 25, mungkin alhamdulillah sampai kesini ayamnya kayak sampean, mungkin enak dilihat. Ini enggak enak ini Mbak. Ayamnya masih kedinginan. Iya, soalnya memang juga masih baru lepas sekam, masih beradaptasi. Laras ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu kenapa nih ada yang ini Pak ya, warnanya Pak apa? Ini informasinya ini yang tahu orang peternakan, tapi saya ini komentar bilangnya dari bibit. Dari bibit informasinya ini bibit. Kalau bibit bagus begini, tapi kalau perasaan saya kok enggak tuh Pak. Bagus periode kemarin ini bukan saya keluhan tapi membandingkan. Gitu ya. Mana ngerti Pak Chandra tahu, wah ini mengada-ngada enggak. Terus tahu saya begitu Mbak. Monggo. Gitu. Berarti kalau untuk harganya gimana Pak? Tetap dihitung sama ya sama kemitraan ya? Sama itu sama ya. Ini Pak membahas ini Pak manajemen liter nih Pak. Ini berarti di awal itu memang udah dikasih sekam ya Pak, pakai sekam. Terus di umur berapa Pak? 19 ini lepas. 18, 19 buang ya, dilepas. Kalau boleh tahu tuh harga sekam berapa sih Pak? Sekam itu sekarang karena banyak peternak gini. Ini suka menyimpang dikit. Orang yang jualan sekam kemarin tuh menaikkan karena sekam tuh ada yang berani kiloan itu. Gimana Pak? Kilo. Biasanya karungan tuh 6.000, ya 6.000 sampai 7.000. Terus sekarang kiloan tuh aku dengar ada yang laku 400. Jadi nggak tahu informasinya, dibuang ke Blitar. Nggak tahu lah, bikin seleb, bikin apa saya kurang tahu. Itu loh Mbak. Saingnya sekarang di seleb bilangnya gitu.
Jadi sekem per karung 6.000 Mbak. 6.000 kalau anu ya bisa 7.000 ya. Tapi kalau panggung tuh lebih gini Pak, lebih untung nggak sih Pak? Maksudnya untung tuh sekemnya tuh nggak memerlukan banyak daripada kita di kandang yang pakai postal, bener nggak? Bener Pak. Kalau yang postal tuh kan ini ya Pak, apa? Membutuhkan terus sampai panen. Iya Mbak. Bener. Kalau yang ini enggak ya Pak ya? Ya alhamdulillah, mungkin karena panggung itu posisi kita mengirit ya. Mengirit satu, biaya rekam, kedua pekerja. Kalau panggung kayak gini mudah. Nah risikonya, dasarnya orang malas gitu aja lah Mbak. Orang usaha kok, ini orang malas ini, gitu aja sudah. Ya. Orang malas, aduh. Ya. Okay. Tapi juga enggak sih Pak. Maksudnya kan di sini kan kita juga menyesuaikan kondisi tempatnya juga enggak sih Pak? Kan di sini juga dingin ya. Amin. Sekecong gitu. Bener ya Pak ya? Iya enak sini. Kalau untuk pakan nih Pak, ini pakannya dulu pernah sekarang atau dulu pernah pakai pakan alternatif nggak sih Pak atau gimana untuk pakannya Pak? Kalau pakan lihat keadaan ayam, juga kita nambah pakan tuh lihat keadaan harga pasar. Kalau memang harganya bagus, berani saya nambah pakan, bisa juga pakan yang bagus. Tapi kalau seumpamanya pakannya kita harganya sedang, cari juga sedang, kalau memang butuh, pernah Mbak, ini agak menyimpang dikit. Karena saya pernah viral. Pernah viral tuh pakai ayam 15.000 tak pakanin singkong, itu orang heran semua. Itu pernah itu Mbak. Alhamdulillah waktu itu saya pakai singkong, jadi hasilnya lumayan. Itu singkong Mbak, sebelum masa-masa tikus dulu itu. Terus sekarang sudah enggak Mbak. Singkong, itu singkongnya diapakan nih Pak? Cuci habis itu seleb itu Mbak. Seleb campur ya adalah kayak tepung ikan, terus bibit apa itu, lali aku Mbak. Pokoknya kasih tepung ikan, kasih ramuan gitu loh Mbak. Pokoknya nilainya anggaplah 1 kilo dari singkong itu 5,5 ya, bahkan sudah jadi anu. Tapi kalau pur kan paling nggak 7.000 atau 8.000. Nah itu nilainya sekitar 5,5. Singkong sudah jadi makanan ayam. Alhamdulillah waktu ayam saya bagus terus. Sekarang singkongnya nggak ada Mbak itu. Ada? Nggak ada ya. Tapi memang masih kalau peternak dengan populasi yang lumayan sedikit itu biasanya masih ada yang pakai nih Pak. Kalau populasi besar nih kayaknya sulit juga untuk mendapatkan singkong yang bagus, benar nggak sih Pak? Iya benar. Kayak gitu. Jadi mungkin yang teman-teman sobat ternak nih ya dimanapun berada, misal banyak sekali alternatif singkong, maksudnya singkong yang masih bagus tapi dengan harga murah bisa dijadikan alternatif pakan. Bagus, kayak gitu ya Pak ya, bener ya Pak ya. Bener. Ini Pak, kan biasanya tuh ada peternak juga nih Pak yang di umur-umur akhir dia tuh biasanya tuh pakai jagung. Nah, di Pak Sokran gitu juga nggak? Dulu pernah masih waktu jagung tuh ngeliat juga Mbak. Kalau jagung sekitar 4.000, jadi saya berani pakai. Tapi kalau sudah di atas 5.000 mungkin biar apa saya nggak pakai, enak beli pur yang jadi Mbak. Oh gitu. Nah, pur yang jadi aja gitu. Apalagi pur yang jagung ini mahal sih harganya Pak ya ini. Iya jagung Mbak. Lumayan. Ini sebenarnya hari ini agak turun harga jagung dengar turun Mbak ya. Berapa Pak infonya Pak? 4 berapa gitu loh. 47, 46. Nah, kayak gitu kali ya. Gitu. Oh gitu. Terus ini Pak untuk tipsnya nih Pak biar gendut-gendut nih. Nah, dikasih apa sih Pak ini Pak? Mbak ini alhamdulillah gitu. Saya punya teman itu mungkin udah kayak apa ya? Ibaratnya itu mungkin nggak mungkin bahasa Jawanya itu menurunkan. Nah, anjurannya tuh pakai itu Mbak, pakai ya, ramuan begini-begini. Alhamdulillah Pak. Saya waktu dulu tuh pakai waktu open tuh mainstream pernah saya pakai, terus besar dikit habis umur las-lasan tuh PMX. Terus sekarang tuh yang masih saya aktif saya pakai itu anu Mbak, Zimek. Sudah berapa tahun saya pakai terus. Alhamdulillah ayam saya pakai Zimek. Jadi bukan saya promosi ya. Untuk bukan. apa saya promosi? Iya, bener. Ini faktanya di gudang masih ada juga. Mungkin tidak lama anak saya masih ngambil yang saya pakai untuk sementara Zimek Mbak. Zimek. Nah, nggak tahu produknya siapa itu, Zimek. Bagus ya itu Pak. Alhamdulillah. Kalau untuk di performa ayam sendiri gimana Pak? Dari kotorannya atau dari bobotnya atau dari konsumsi atau nafsu makannya gimana Pak? Kalau pakai Zimek? Kalau pakai Zimek saya kurang begitu perhatikan, tapi kalau kotoran mungkin ya, kan nggak pakai itu aja Mbak. Mungkin saya juga pakai herbal, tapi alhamdulillah Zimek tuh untuk mengemuk ayam betul-betul saya ada dampaknya betul tuh Mbak. Bagus ya kalau Pak, Zimek ya? Selama saya ada saran begini-begini kurang, tapi terus saya ganti Zimek itu alhamdulillah Mbak, nggak pernah meleset. Hasilnya lumayan lah. Ya Zimek itu Mbak. Zimek. Itu betul-betul saya kayak apa ya? Yakin betul kalau pakai Zimek itu Mbak. Tuh, kalau Zimek, kalau lainnya kurang gitu lah. Oke. Terus ini Pak, kalau boleh tahu, ini boleh jalan-jalan aja dulu ya? Monggo, monggo. Kita jalan-jalan dulu aja. Oke, let's go. Monggo.
tadi udah jalan dari kandang satu, kandang ke sini, kandang yang paling ujung ini ya Pak ya. Iya, Mbak. Ini tadi lumayan sih untuk bau kandangnya juga nggak terlalu menyengat gitu sih Pak. Bener nggak sih Pak? Ini kalau bisa ada bau cuma nggak begitu menyengat banget. Terus saya lihat juga di sini ada aliran airnya juga ya ini Pak ya. Jadi memang untuk pembuangan airnya juga nggak nyembong di sini ya Pak ya. Jadi untuk lalatnya juga sedikit tadi. Bener nggak ya Pak sih Pak? Terus ini Pak, kalau kita bahas kemitraan biasanya tuh juga ada nih Pak Sobat Ternak. Ini ada yang nanya kalau kemitraan tuh apa sih yang disiapkan gitu sebagai peternak tuh apa yang harus disiapkan gitu. Kalau dari Pak Sokran sendiri kalau ikut kemitraan yang disiapkan sendiri itu apa dan yang disuplai dari kemitraan itu apa saja gitu. Kalau peternak itu cuma dua Mbak ya. Pertama itu fasilitas kandang, iya. Kalau peralatan kalau betul-betul memadai itu kemitraan itu jelas menjamin oke. Jadi peternak itu menyediakan fasilitas kandang gitu Mbak. Kalau masalah kayak seprona kayak apa itu urusan kantor itu aja. Poinnya kuncinya kalau peternak fasilitas di kandang oke semua dari tempat makan dan minum, kandangnya layak itu mungkin. Terus termasuk orangnya itu bisa dipercaya itu Mbak. Nah itu maksudnya gini Mbak, menyimpang. Percaya nggak kawan kawin tadi? Temen, ya Mas. Banyak gini. Itu semua kemitraan kalau orangnya bisa dipercaya, insya Allah mungkin Mbak. Ya, betul-betul memang fasilitasnya oke. Vlogintan mudah kemitraan tuh mau kerjasama gitu. Iya. Jadi memang dari peternaknya juga harus bisa dapat dipercaya. Iya sih Pak. Kalau dapat dipercaya tentunya kemitraan juga akan berlanjut terus mau misi di kandang kita. Benar-benar ya Pak ya. Terus ini Pak ada rencana nggak sih Pak buat upgrade kandang, buat kandang close gitu? Sebenarnya dulu tuh pernah coba Mbak. Insya Allah kalau memang alam itu mengendaki terus kemitraan semua itu memang ayam tuh maunya zaman sudah kayak gini, insya Allah ya ngikut Mbak, ngikut harus ya. Kalau memang perlu ya ngikut harus. Tapi untuk sementara kandang saya ini kalau sudah saljunya hidup, terus kipasnya tercukupi, sebenarnya fasilitasnya hampir sudah kayak Mbak, itu sudah kayak close. Cuma kadang kemitraan lain tuh nggak ngira gitu loh. Orang kadang open kayak gitu. Insya Allah monggo, sampean cek ke kandang saya kalau sudah umur di atas 20, monggo. Boleh ya Pak berkunjung di sini? Monggo. Sama Pak Sokran dipersilahkan. Misal mau belajar di sini, sharing di sini. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Bener ya Pak? Kalau ini kan udah rasa close setelah saljunya dinyalakan. Salju itu yang mana sih? Ini Mbak. Salju yang ini Pak ya? Yang ini ya? 3 jalur Mbak. Oh, ini satu kandang 3 jalur. Satu kandang 3 jalur. Nah ini kipasnya nanti ini paling nggak kasih 8 ini Mbak. 8. Nah, ini luasnya berapa sih Pak ini Pak? Rata-rata 8. Ini panjang paling tidak sekitar hampir 50 ini Mbak. Itu. Berarti 50 meter, panjangnya 50 meter, lebarnya 8. Ini bisa diisi populasi 9 per 8 sekitar itu lah Mbak ya. 8 9 bisa diisi populasi 3.000 sampai 4.000. Ya, 3,5 lah Mbak. 3,5. Terus ada lajur tempat makannya ada 1 2 3 4. Untuk lajur minumnya ada 3 pakai nipple drinker. Terus ada juga pakai lajur apa ini tadi salju. Oh berarti ini keluar airnya. Nanti ya, otomatis ya mati hidup timer itu Mbak. Oh di timer. Ini ada 3 jalur. Untuk blowernya ada 8. Ya ini untuk sementara pasang 5 dulu nanti mungkin 8 biasanya itu Mbak. 8 oh gitu. Dan di sini kan aku lihat tadi ada 4 kandang dan ini menghabiskan listrik berapa sih Pak? Kalau alhamdulillah ini nggak seberapa, nggak kayak dulu Mbak ya, mungkin habisnya sekitar 4 juta, 5 juta, 4 juta setengah. Itu yang tiap bulan ya. Sekitar 4 sampai 5 juta buat populasi sekitar 12.000 13. Berapa watt Pak? Wattnya itu 6.000 tapi ya mungkin bisa lebih dong Pak. Bisa lebih. Bisa lebih orang nggak pernah lepas itu kuat terus begitu kan. Ini kan tadi kan kalau di umur-umur akhir kan berasa close. Ini kalau boleh tahu bisa mencapai bobot berapa di umur berapa Pak? Alhamdulillah karena ya sudah tak sampaikan dulu gitu. Karena ditunjang salju, kipas, terus udara di dalam tuh bagus. Bobotnya insya Allah bisa ngejar kayak kandang di close nih Pak. Nah, mungkin ini perbandingan. Saya punya teman, punya keluarga close. Dia panen 37, mungkin 23, saya insya Allah bisa 23. Itu fakta itu Pak. Selama pakai salju, terus pakai produknya yang penggemuk tadi, saya bisa Pak. Produknya tadi, cimeknya, itu alhamdulillah. Monggo, sinten mawon kalau nggak percaya, umur 30 datanglah
cek kandang saya silakan. Luar biasa. Dan di isu yang ini Pak, yang lagi hangat-hangatnya karena BBM ya, kenaikan BBM ini ada pengaruhnya juga nggak sih Pak di usaha ayam gitu? Kalau untuk pengaruhi jelas tuh Mbak, karena Jelas, saya ya? di lingkungan orang penghasilan rendah, maksudnya begini, saya di kampung, di gunung, di desa ini, orang penghasilan bumi itu harganya turun terus. Alasannya itu karena ya itu tadi angkutan, apakah BBM naik. Jadi faktanya ayam kalau saya dampaknya saya mau beli singkong, beli apa, kan termasuk kena dampaknya juga itu loh Mbak. Naik itu ada semua. dampaknya. Benar ya Pak sih Pak. Berat rasanya berat nggih. Berat. Ya semoga nanti kedepannya Amin. Bisa stabil lagi ya Pak Nggih, ya. nggih. Dan semoga kedepannya usaha yang dijalankan Pak Sokran, entah itu ada usaha lainnya nih ya yang nggak Nggih. disebutkan tadi, Nggih. semoga juga berjalan lancar. Amin. Nggih, Dan nggih. sebelumnya terima kasih Pak Nggih. udah mau sharing Nggih. ilmu. Nggih, Terima Mbak. kasih Nggih. juga mau belajar menyampaikan apa yang mau peternak ketahui. Dan Nggih, tentunya tadi Pak Sokran juga mempersilahkan kalau mau belajar di sini tidak percaya atau bagaimana tips-tipsnya dari Pak Sokran, Nggih. silahkan datang Nggih, ke monggo. sini. Nggih. Terima kasih Pak Nggih, Sokran. nggih. Oke Sobat Ternak, terima kasih. Sekian kunjungan kita kali ini. Dan jangan lupa tonton semua video-video menarik lainnya di Podomoro Feed Mill. Dan jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan share di seluruh dunia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podomoro Feed Mill, Raternak Rapena.